Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, di video kali ini gue akan mereview HP Samsung yang harganya itu cuma 1,5 jutaan aja. Yap, ini adalah Samsung A03. Yang pertama di sini gue mau bahas adalah spesifikasinya dulu. HP ini tuh menggunakan chipset Uni SoC T606. Ada dua varian nih, ada yang 3/32 GB dan 4/64 GB. Baterainya itu berkapasitas 5000 mAh dan menggunakan OS Android 11 dengan One UI Core 3.1. Untuk bagian layar menggunakan ukuran layar 6,5 inch, PLS TFT HD+, resolusinya itu 720x1600 pixel dan untuk aspek rasionya dia 20:9. Kalau untuk refresh rate-nya itu masih di 60 Hz dan untuk fiturnya sayangnya nggak begitu banyak ya. Cuman ada Dolby Atmos, Bluetooth 5.0 dan USB 2.0. Untuk harganya seperti yang gue bilang di awal itu start dari 1,5 jutaan sampai 1,7 jutaan aja. Kalau untuk HP yang gue beli ini tuh yang versi 4/64 GB ya. Gue beli itu di harga 1,749.000. Karena ya handphone ini tuh gue beli pas masa pre-order. Jadi gue itu dapat tambahan cash bening seharga 199.000 dan potongan harga 50.000. Di paket pembeliannya gue dapat aksesoris kayak kabel data Type A to micro USB, charger kapasitasnya 7,5 watt, buku petunjuk penggunaan dan SIM ejector. Kalau gue lihat untuk Samsung A03 ini tuh punya saingan di harga yang hampir sama atau sama, yaitu di Samsung A03s. Biar nggak pusing, di sini gue langsung simpulkan aja ya. Kalau untuk performa itu jauh lebih baik Samsung A03 dibanding A03s. Kalau untuk kamera utama itu jauh lebih bagus juga di kamera Samsung A03 karena pakai kamera utama 48 megapiksel. Sedangkan untuk A03s resolusi maksimalnya itu cuma di 13 megapiksel. Tapi ada beberapa fitur yang lebih unggul Samsung A03s dibanding Samsung A03 yang biasa. Karena untuk Samsung A03s itu punya sensor sidik jari, fast charging dan kamera makro. Kalau untuk desain sih ya, menurut gue lebih suka Samsung A03 yang biasa ini. Nah, ngomongin soal desain ya, material yang dipakai sama Samsung A03 ini tuh menggunakan bahan yang plastik. Tapi yang gue suka di sini adalah di finishingnya. Karena kayak ada tekstur kayak bahan rajutan gitu. Dan untuk frame kameranya juga kerasa lebih kekinian lah. Nah, untuk sisi sampingnya itu di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol on off. Terus ada slot SIM tray yang ada di sebelah kiri. Dia bisa pakai 2 SIM card dan 1 slot micro SD. Yang menarik di sini adalah micro SD-nya ini bisa support sampai 1 TB. Untuk bagian bawah ada jack audio, port micro USB dan speaker. Selain desainnya yang menurut gua masih oke banget buat di harga 1 jutaan, performanya juga enak banget buat diandalkan di tahun 2022. Skor Antutu gua dapet di sekitar 160 ribuan. Di dalam game Genshin Impact, gue itu bisa dapet di settingan default lowest. Di game ini tuh gue main di settingan yang paling rendah ya. Selama permainan gue cukup salut sih sama chipset Uni SoC ini. Karena di harga 1 jutaan udah bisa main game sekelas Genshin Impact. Ya walaupun untuk performanya nggak bisa dibilang enak banget sih. Masuknya sih ke cukup ya kalau gue bilang. Di saat pakai jalan itu udah cukup enak dan saat ketemu musuh yang cukup banyak, HP ini tuh udah mulai berasa kayak ada patah-patah gitu. Dan saat gue pakai combo secara terus-menerus juga kerasa banget kayak ada frame drop gitu. Agak berat deh pokoknya. Tapi overall HP ini tuh bisa mainin game sekelas Genshin Impact. Menurut gue udah cukup bagus untuk performanya. Game kedua gue main di PUBG Mobile. Settingannya itu gue dapet di Smooth High dan HD High. Di dalam game gue main di settingan Smooth High ya. Selama main gue tuh ngerasa cukup enak. Intinya sih jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi lah soal handphone ini. Namanya juga handphone ini tuh handphone kelas 1 jutaan. Untuk sensor pencetannya gue ngerasain udah cukup enak. Cuman gue tuh ngerasa kayak nggak smooth gitu. Kerasa banget frame dropnya atau kerasa berat gitu deh. Terus juga sayang banget nih, sensor gyroscope di handphone ini tuh nggak ada, baik software maupun hardware-nya. Oke, lanjut ke game ketiga. Gue main di Mobile Legends. Untuk settingannya gue dapet di grafik ultra dan refresh rate tinggi. Selama permainan gue coba main di settingan tertinggi ya. Di sini gue coba main Gusion kali ya. Selama gue main gue ngerasa kayak agak berat gitu sih. Bisa sih mainnya, tapi kayak kerasa nggak nyaman. Mungkin karena emang harga itu nggak bisa bohong kali ya. Walaupun performa handphone ini tuh udah cukup bagus buat di harga 1 jutaan. Tapi kenyataannya ya emang begini. Intinya sih nggak usah ekspektasi terlalu tinggi kali ya. Oke, lanjut di bagian kameranya. Handphone ini punya 2 setup kamera belakang dan 1 setup kamera depan. Untuk hasil fotonya kalau menurut gua udah cukup bagus kali ya buat di harga 1 jutaan.
Tone warna yang dihasilkan handphone ini tuh cukup kelihatan bagus, detailnya juga udah cukup bagus. Tapi dengan catatan kalau fotonya ini di bawah sinar matahari langsung ya. Kalau di indoor dengan penerangan lampu, gue ngerasa kalau hasil fotonya ini tuh terlalu soft. Kalau kena sinar lampu langsung, detailnya itu jadi berkurang banget. Cuma ya tetap aja sih, hasil fotonya ini tuh masih kelihatan bagus-bagus aja kalau buat dilihat. Nah kalau untuk kamera bokehnya nih ya, gue ngerasa udah cukup bagus sih untuk hasilnya. Tapi detail blurnya itu kadang bagus, kadang kelihatan kayak ngaco gitu. Ada titik-titik di mana kayak ngerasa dibuat-buat gitu untuk hasil blurnya. Tapi overall kalau buat di sosial media, hasil kamera bokehnya ini tuh masih cukup oke. Lanjut ke kamera depannya. Jujur gue nggak terlalu suka sih sama hasil kamera depan dari Samsung A03 ini. Di situasi cahaya mataharinya yang cukup banyak banget, hasil kameranya itu jadi kelihatan kayak terlalu terang banget. Tone warna dari hasil fotonya juga kelihatan soft banget. Ya gue sih emang harus introspeksi diri kali ya, karena handphone ini tuh harganya cuma 1 jutaan. Tapi seenggaknya kamera belakangnya udah cukup bagus sih kalau menurut gue. Terus untuk bagian videonya nih, sebelum masuk ke bagian video, gue mau ngasih tahu untuk settingan apa aja yang ada di fitur kamera dari handphone ini. Ada mode potret, foto, video, dan lainnya. Di dalam mode lainnya juga ada mode pro, panorama, dan lain-lain. Oke, jadi langsung aja nih buat hasil pengetesan videonya. Dan untuk kamera depannya juga sama-sama mantap di Full HD 30 fps dan ini adalah hasilnya. Ini untuk mataharinya tuh udah di atas banget ya. Menurut gua cukup oke sih buat kamera depannya ya. Sama sih kayak kamera belakangnya juga kualitasnya kayak gini. Dari semua kekurangan dan kelebihan tadi, mungkin yang satu ini tuh yang buat gue bener-bener jatuh cinta sama handphone Samsung ini. Yap, di kualitas layarnya. Walaupun emang kualitas layar dari handphone ini tuh mentok di 720p, tapi One UI Core dari Samsung ini tuh sukses bikin gue jatuh hati. Menurut gue One UI Core itu masih jadi One UI yang paling bagus di sebuah handphone Android. Warna yang dihasilkan sama Samsung itu kelihatan mewah banget dan enak banget buat dilihat. Buat dipakai sosmed enak, nonton film juga kerasa nyaman banget. Layar 6,5 inch yang ada di handphone ini juga kerasa pas aja gitu buat gue pribadi. Gak terlalu gede dan gak terlalu kecil juga. Cuman yang harus jadi catatan di sini adalah soal kualitas audionya. Walaupun handphone ini udah didukung sama Dolby Atmos, tapi kalian itu harus banget pakai earphone lagi, biar si Dolby Atmosnya ini jadi aktif. Ya gue paham sih handphone ini tuh harganya cuma 1 jutaan. Pasti ada aja yang dikurangin, cuma ya seenggaknya dikasih earphone gitu di paket pembeliannya. Kalau kayak gini kan jadi PR ya. Jadi kita tuh harus beli earphone lagi buat nikmatin Dolby Atmosnya. Nah sekarang soal ketahanan baterainya nih. Handphone ini tuh bisa bertahan lebih dari 1 hari. Karena baterai yang dipakai handphone ini tuh udah cukup gede ya, di 5000 mAh. Terus juga buat One UI Core bikin baterai itu jadi bisa lebih awet. Cuma kekurangannya di bagian pengecasannya aja. Karena gua ngecas pakai bawaan yang dikasih itu dari 3-90% makan waktu sekitar 2 jam 77 menit. Dan dari 90-100% itu makan waktu yang cukup lama, sampai 30 menit. Jadi total gue ngecas dari 3-100% itu makan waktu sekitar 3 jam 6 menitan. Ya walaupun butuh waktu yang cukup lama buat ngecasnya, tapi gue cukup salut sih sama ketahanan baterainya. Oke, kesimpulan menurut gue HP Samsung ini tuh cukup bisa jadi pertimbangan buat di kelas 1 jutaan. Kualitas layar terbaik, kamera belakang hasilnya cukup bagus, dan buat performa handphone ini tuh juga masih cukup enak lah, dan masih bisa diandelin banget buat di handphone sekelas HP entry level. Kekurangannya cuman paling kalian harus beli case lagi, harus beli tempered glass lagi,
Dan harus banget beli earphone lagi buat nikmatin Dolby Atmos-nya. Selain itu juga handphone ini tuh nggak dilengkapi sama fingerprint sensor, tapi cuma dikasih face recognition aja. Agak PR nih, karena di situasi yang masih pandemi gini, fitur face recognition itu agak sedikit useless ya kalau buat dipakai. Terus yang paling fatal sih menurut gue di bagian portnya ya, karena untuk kompetitor lain itu di rentan harga yang sama, mereka itu udah pakai port Type-C, sedangkan handphone ini tuh masih pakai port micro USB. Oke, sekian aja video gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue Tino cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.